Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknopreneur dengan dosen pengampu Pak Ahmad Syamsuddin Magister Komputer dengan anggota yang pertama Afiliana Nurus Saadah, yang kedua Lutfi Oktaviani, yang ketiga Fariza Nur Amalia, yang keempat Fairuz Salsabila Erdiana, yang kelima Al-Khodri Dewi Wulansari. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu model bisnis, rencana pemasaran, dan manajemen pemasaran. Untuk model bisnis, di sini kami membuat usaha es coklat roti dengan nama Nyoh. Untuk customer segmennya, yaitu pelanggan umum laki-laki dan perempuan, pelanggan dewasa, dan pelanggan anak-anak. Untuk customer relationship, yang pertama memberikan program diskon pada perayaan hari besar, yang kedua mendapatkan gift bila beruntung. Untuk channelsnya, kami menggunakan situs melalui aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok, serta lokasi strategis dan video konten es coklat roti. Untuk value proposition, kami menghadirkan rasa coklat yang bisa memperbaiki mood, menghilangkan stres belajar, serta pelayanan ramah dan cepat. Untuk key activities, kami membuat es coklat roti. Untuk key resources, yang pertama pegawai dari kelompok kita sendiri, dan yang kedua perlengkapan seperti meja, gelas cup, sedotan, plastik kresek, termos es, galon, blender tangan, dan parutan. Untuk key partners, yang pertama produsen bubuk coklat, yang kedua grosir toko roti, yang ketiga grosir toko, cup, sedotan, plastik, coklat batangan, susu kental manis, es batu, dan yang keempat, tempat penjualan air isi ulang. Untuk cost structure, yaitu pembelian perlengkapan es coklat roti. Untuk revenue stream, yaitu gelas cup, es batu kristal, bubuk coklat, roti tawar, susu kental manis, sedotan, topping coklat batangan, dengan harga jualnya, cup kecil ditambah roti, kisaran 8.000, cup besar ditambah roti, kisaran 12.000, es coklat cup kecil, kisaran 5.000, es coklat cup besar, kisaran 9.000, dan roti saja kisaran 3.000. Untuk selanjutnya, kami akan membahas mengenai rencana pemasaran dan manajemen pemasaran. Menentukan segmentasi pasar yang paling menjanjikan. Dari segi geografis, kami memilih lokasi dekat sekolah dan kampus. Alasannya karena banyak anak-anak sekolah, MTSN atau MAN, juga mahasiswa yang berlalu lalang. Banyak juga warga-warga sekitar yang lewat, sehingga lokasi tersebut sangat strategis digunakan untuk berjualan. Namun kelemahannya yaitu sudah beberapa waktu lalu sudah ada gerai es coklat yang berlokasi di Gang 1 Sunan Ampel yang cukup jauh dari sekitaran kampus. Dari segi waktu, produk berpotensi besar terjual ketika saat sedang musim panas, ketika jam istirahat sekolah, serta ketika waktu pulang sekolah. Dari segi harga, patokan harga untuk minuman coklat roti ini mulai 8.000 hingga 12.000 per gelas. Adapun bila pembeli hanya membeli roti saja, maka akan dijual sebesar 3.000 per roti. Bila pembeli hanya ingin membeli es coklat saja, maka akan dikenai biaya 5.000. Dari segi demografi, konsumen yang dapat membeli es coklat roti ini adalah semua orang, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, ataupun dewasa. Sehingga kami tidak membeda-bedakan calon konsumen yang membeli dagangan kami. Dari segi psikografis, kami menyasar calon konsumen yang menyukai rasa coklat, menyukai minuman manis, mengerti manfaat coklat, ataupun calon konsumen yang hanya sekedar menghilangkan rasa daganya saja. Dari segi perilaku, kami menyasar kepada calon konsumen yang meminum es coklat bukan hanya sebatas kebutuhan, namun juga sebagai ajang bersosialisasi bersama orang terdekat, di mana kami menyediakan tempat duduk bila ada konsumen yang ingin minum di tempat. Dari segi sosial budaya, kami berjualan di sekitar kampus di mana lokasinya berada di kota, sehingga pendekatan yang kami gunakan untuk menarik minat masyarakat kota yaitu dengan memberikan program diskon pada perayaan hari-hari besar, serta gift kecil-kecilan bila beruntung. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana mengembangkan profil pelanggan dalam setiap segmen pasar. Jadi, yang pertama kita akan melakukan survei secara offline. Kami melakukan survei offline dengan bertanya pada siswa sekolah dan mahasiswa mengenai produk, rasa, ataupun layanan yang kami berikan, sehingga nantinya kami bisa mengerti apa kebutuhan yang diinginkan konsumen. Selanjutnya, kami melakukan survei secara online. Kami juga menggunakan survei online dengan link Google Form yang akan kami sebarkan melalui media sosial seperti
grup Facebook sekitaran kota Kediri, WhatsApp, dan sebagainya, di mana berisikan mengenai pertanyaan-pertanyaan terkait es coklat roti. Menentukan kebutuhan dan preferensi pelanggan dalam setiap segmen pasar. Ketika konsumen sedang membeli, kami akan membangun kepercayaan konsumen dengan berinteraksi, bercakap-cakapan mengenai apa kelebihan serta kekurangan dari rasa es coklat kami, apa yang dibutuhkan, dan sebagainya, sehingga nantinya akan menciptakan pengalaman dan kesan yang baik terhadap kami. Kami akan membuat video serta desain pamflet mengenai produk es coklat roti kami dengan warna atau tampilan menarik, di mana video tersebut akan di-share ke beberapa sosial media kami. Dalam preferensi waktu, kami berusaha untuk membuat konsumen tidak lama menunggu, sehingga kami akan bekerja secara cepat dan tepat dalam melayani konsumen. Dalam preferensi pelayanan, kami memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan terhadap konsumen yang membeli produk kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai memilih segmen pasar yang menjadi target. Target pasar merupakan sekelompok orang yang menjadi target penjualan produk kami. Umumnya, target pasar akan memiliki karakteristik yang sama baik dari sisi kebiasaan, demografi, dan lainnya. Dengan mengetahui target pasar, strategi pemasaran akan jauh lebih efektif dan efisien dengan menghemat biaya karena target promosi produk jadi lebih tepat sasaran. Terdapat beberapa langkah dalam menentukan target pasar, antara lain: pertama, memulainya dengan asumsi. Kami menjual es coklat roti nyoh yang mempunyai rasa kenikmatan tersendiri dalam menyantap roti dengan minuman coklat yang mempunyai cita rasa tersendiri dan ciri khas rasa coklat yang sesungguhnya. Dengan harga yang terjangkau, kemungkinan besar target pasar yang akan kami tuju yaitu kalangan anak muda dan kalangan mahasiswa, di mana kalangan tersebut mempunyai daya tarik yang tinggi terhadap inovasi minuman coklat kekinian. Yang kedua, mencermati pesaing pasar. Coklat merupakan kegemaran anak muda di zaman modern saat ini, dikarenakan coklat dapat meningkatkan mood, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong menciptakan inovasi minuman coklat. Salah satunya es coklat, sehingga banyak pesaing dalam menjual minuman tersebut. Kami mengembangkan es coklat roti dengan cita rasa tersendiri yang dipadu-padakan dengan roti dan dijual dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, berkomunikasi dengan pelanggan. Komunikasi yang dibangun dengan konsumen, yakni untuk memastikan kepuasan dengan layanan yang kami berikan. Selain itu, kedekatan dengan konsumen juga membantu kita untuk membaca tren sekaligus mengetahui langkah apa yang dilakukan oleh para kompetitor. Namun, jika tidak ada hubungan dan komunikasi yang baik, pebisnis tidak bisa mengetahui apa yang diinginkan konsumen dan akan kalah saing dengan kompetitor lainnya. Menjelaskan keuntungan produk. Es coklat roti merupakan minuman yang mungkin dapat ditemui di beberapa kota besar. Kami berusaha memberikan yang terbaik dalam menjualkan produk kami, yakni es coklat roti nyoh, dengan menggunakan bubuk coklat yang berkualitas dan mempunyai rasa coklat yang sesungguhnya, serta pemilihan roti yang tepat, di mana dapat dipadu-padakan dengan minuman coklat. Menentukan strategi untuk menjangkau target pasar yang dipilih. Strategi untuk menjangkau target pasar yang dipilih dalam kelompok kami adalah dengan menggunakan strategi yang dinamakan concentrated marketing. Strategi ini benar-benar berfokus pada satu segmen pasar saja. Bisnis es roti coklat nyoh kami buat untuk konsentrasi pada satu segmen saja yang dapat membuat branding produk kami makin kuat. Strategi menentukan target pasar dengan concentrated marketing dapat memudahkan dalam menganalisis pasar karena hanya terpaku pada satu segmen saja. Selain itu, dari segi pemanfaatan SDM dan biaya pun dapat lebih diminimalisir. Bahkan loyalitas pelanggan dapat terus dipertahankan. Pemasaran terkonsentrasi sangat efektif untuk usaha kecil dan menengah atau UKM yang melibatkan penggunaan sumber daya seefisien mungkin dalam proses produksi, distribusi, hingga promosi. Sebab, strategi ini membantu bisnis es roti coklat nyoh menciptakan brand value yang lebih optimal, serta membantu dalam upaya bisnis mendapatkan posisi yang baik di satu segmen pemasaran bisnis yang menggunakan pemasaran ini akan menekankan bagaimana produk es roti coklat nyoh ini dapat memenuhi kebutuhan unik audiens khusus mereka atau produk value dan dengan strategi penjualan yang unik pula. Misalnya dengan menentukan siapa saja target atau segmen pelanggan mulai dari kalangan anak-anak, muda atau remaja hingga kalangan tua.
dan juga dengan strategi penjualan melalui media sosial dengan keunikan dan ciri khas dari es roti coklat Nyoh ini sehingga konsumen tertarik membeli bisnis jualan kami. Strategi concentrated marketing dapat memberikan beberapa keuntungan bagi bisnis kami dalam mencapai tujuan pemasaran. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari strategi ini, yaitu A. Target pasar lebih terfokus. Strategi concentrated marketing memungkinkan untuk bisnis es coklat roti Nyoh lebih fokus pada target pasar tertentu. Kami juga dapat membuat strategi pemasaran yang lebih terarah dan efektif dan dapat memahami tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga dapat memenuhinya dengan lebih baik. B. Pengembangan produk lebih mudah, di mana dapat membantu bisnis es coklat roti Nyoh kami dalam menciptakan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan meningkatkan kemungkinan sukses dalam memasarkan produk tersebut. C. Biaya pemasaran yang lebih efisien. Strategi concentrated marketing dapat membantu bisnis kami dalam menghemat biaya pemasaran dan tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk memasarkan produknya ke semua segmen pasar. Perusahaan dapat memilih media yang lebih tepat dan efektif dalam memasarkan produknya sehingga dapat menghemat biaya pemasaran. Misalnya melalui media sosial yang hanya membutuhkan HP saja untuk menyebarkan pamflet atau brosur jualan kami dan dapat diketahui oleh banyak orang. D. Meningkatkan loyalitas pelanggan. Bisnis kami dapat memberikan layanan yang lebih baik dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Pelanggan dapat merasa lebih dihargai, sehingga lebih cenderung untuk tetap menjadi pelanggan setia. Membuat personal pelanggan untuk setiap segmen pasar yang ditargetkan, yaitu mulai dari anak-anak, remaja, dewasa. Pada bagian anak-anak, untuk anak-anak ini dengan usia sekitar 1-10 tahun. Biasanya minuman es coklat roti cenderung dinikmati saat sedang bermain, cuaca panas, dan cenderung menggunakan rasa yang manis. Yang kedua yaitu remaja. Untuk remaja ini menjadi target utama dalam penjualan produk es coklat roti Nyoh ini, karena kebutuhan di mana biasanya para remaja suka sekali minuman-minuman yang sedang viral atau belum pernah dicoba. Selain itu, biasanya para remaja suka mengkonsumsi makanan yang sangat manis, pahit, ataupun saat sedang dalam tekanan dan stres. Yang ketiga yaitu dewasa. Pelanggan dewasa pada kelompok kami ini dideskripsikan sebagai pelanggan usia kurang lebih 30 tahun, di mana pelanggan ini biasanya saat mengkonsumsi minuman yang tak terlalu manis dan es coklat roti Nyoh, produk kami ini sepertinya akan cocok, di mana bahannya menggunakan coklat asli yang cenderung pahit dan tidak manis. Menganalisis posisi pesaing dan perusahaan dalam pasar menggunakan analisis SWOT. Posisi pesaing terletak pada para pengusaha yang memiliki bisnis yang sama dengan bisnis yang kita buat atau ciptakan. Menganalisis harga dari produk yang dijual dan menganalisis sosial media untuk mengetahui apa yang sedang tren dari para pelanggan dan paid marketing. Sebelumnya, perlu diketahui bahwasanya analisis pesaing adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis strategi bisnis dari pesaing untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing kita dalam kaitannya dengan usaha atau perusahaan yang kita jalankan. Analisis pesaing sendiri dapat disebut sebagai analisis kompetitif, di mana merupakan proses untuk mengidentifikasi pesaing, pemeriksaan strategi bisnis mereka, dan mengenali peluang dan ancaman dari pesaing. Terdapat 5 cara yang dapat dilakukan untuk menganalisis pesaing kita, yaitu yang pertama, identifikasi 10 besar dari kompetitor bisnismu. Yang kedua, kenali konten yang dipublikasikan oleh pesaing. Yang ketiga, identifikasi market positioning kompetitor. Yang keempat, analisis pengalaman dan kepuasan konsumen. Yang kelima, identifikasi bagian yang perlu diperbaiki. Kemudian yang selanjutnya yaitu menganalisis menggunakan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strikes. Pada bagian strike ini dipecah menjadi 2. Yang A, tenaga kerja yang terampil dalam membuat es coklat roti. Yang B, peralatan yang mendukung dan bahan yang berkualitas untuk menciptakan es coklat roti yang berkualitas. Yang kedua, weakness. Weakness dipecah menjadi 3, yaitu yang A, bisnis yang tergolong baru menyebabkan bisnis belum stabil. Yang B, masih belum begitu ahli dalam membuat es coklat roti sesuai dengan kesukaan setiap pelanggan. Yang C, biaya yang belum diperinci untuk modal pertama bisnis. Yang ketiga, opportunities dipecah menjadi 3. Yang poin A,
Jumlah penikmat es coklat roti mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Yang B, kemitraan dengan para supplier dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan es coklat roti. Yang C, jika bisnis ini berkembang pesat, tidak menutup kemungkinan dibuka peluang untuk cabang baru. Kemudian yang poin 4, poin terakhir, trace, dipecah menjadi 3, yaitu yang pertama, yang A, pesaing yang kompetitif dan tinggi dengan para pedagang es coklat yang sudah terlebih dahulu memulai bisnis. Yang B, masih belum mempunyai pelanggan setia. Yang C, kebanyakan mengkonsumsi coklat tidak terlalu baik sehingga beberapa orang menghindari produk berbahan dasar coklat. Kemudian hubungan antara strengths, kekuatan, dan opportunities, peluang. Usaha es coklat roti menggunakan tenaga kerja yang terampil dan bahan-bahan yang berkualitas. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenikmatan bagi para pencinta es coklat roti dan menaikkan jumlah pelanggan. Dalam hal ini, es coklat roti dapat menjadi bisnis yang berkembang pesat, tidak menutup kemungkinan dibuka peluang untuk cabang baru, atau mengembangkan rasa-rasa dari roti serta topping yang ditawarkan. Kemudian, hubungan antara weakness, kelemahan, dan opportunities, peluang. Jika es coklat roti memiliki kekurangan karena bisnis yang tergolong baru menyebabkan bisnis belum stabil, maka pemilik usaha dapat memanfaatkan peluang untuk belajar kepada para pengusaha, khususnya es coklat roti, untuk dapat membuat bisnis yang dibuat tetap stabil dan dapat berkembang. Kemudian, hubungan antara strengths, kekuatan, dan trace, ancaman, yaitu meskipun es coklat roti memiliki banyak peminat, namun tingginya pesaing dalam bisnis ini dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan usaha es coklat roti yang baru, yang masih memulai. Oleh karena itu, para usahawan es coklat roti baru harus memberikan bahan-bahan yang premium dan mempertimbangkan strategi yang kompetitif agar usahanya dapat bertahan. Kemudian, hubungan antara weakness, kelemahan, dan trace, ancaman. Jika es coklat roti memiliki ketergantungan dari tenaga tertentu, maka pemilik usaha harus dapat mempertimbangkan SDM dan pelatihan tenaga baru. Hal ini dapat mengurangi resiko kehilangan tenaga kerja dalam mempertahankan kualitas es coklat roti secara keseluruhan. Selain itu, pemilik usaha juga harus mempertimbangkan biaya operasional yang dikeluarkan agar tetap kompetitif. Selanjutnya akan membahas mengenai mengembangkan pesan yang tepat untuk setiap segmen pasar yang ditargetkan. Dalam penentuan target pasar, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ukuran segmen. Yang kedua, probabilitas. Yang ketiga, pertumbuhan atau growth. Yang keempat, fokus pada manfaat. Yang pertama, ukuran segmen. Ukuran segmen digunakan untuk menentukan seberapa besar segmentasi pasar yang akan dituju dan apakah segmen tersebut cukup menjanjikan untuk dilanjutkan atau tidak dalam penjualan produk. Yang kedua, probabilitas. Profit atau keuntungan adalah faktor utama yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan target pasar, sebab profit digunakan untuk menentukan segmentasi yang tepat dan sesuai dengan target yang dituju. 3. Pertumbuhan atau growth. Growth digunakan untuk mengukur seberapa mudah atau sulit untuk mencapai segmen target, serta menentukan langkah apa yang akan diambil untuk mencapai visi atau target untuk kedepannya. Yang terakhir, yakni fokus pada manfaat. Fokus pada manfaat, yakni masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda. Mengembangkan pesan yang tepat untuk setiap segmen pasar yang ditargetkan dalam usaha es coklat roti Nyoh yang kami dirikan. Yang pertama, ukuran segmen. Usaha es coklat roti Nyoh diperlukannya pemilihan lokasi yang strategis karena hal ini berkaitan dengan segmen pasar atau target pembeli, serta menggunakan promosi es coklat roti Nyoh yang dapat menarik minat pembeli untuk membeli produk kita. Yang kedua, probabilitas. Usaha es coklat roti Nyoh merupakan peluang usaha yang sangat menguntungkan karena minuman yang bahan dasarnya dari coklat sangatlah digandrungi oleh banyak kalangan. Yang ketiga, pertumbuhan atau growth. Minuman dengan olahan bahan dasar coklat mampu menembus segmen pasar yang luas hingga semua kalangan karena inovasi es coklat Nyoh menawarkan rasa coklat yang sesungguhnya. Yang terakhir yakni fokus pada manfaat yang mempunyai 4 pokok pembahasan.
Yang pertama, meningkatkan daya saing. Jika penjualan es coklat roti nyoh mengalami kenaikan dalam jumlah penjualan sehingga dapat meningkatkan penghasilan, maka mengakibatkan es coklat roti nyoh menjadi lebih populer dan akan meningkatkan ekuitas es coklat roti nyoh tersebut. Yang kedua, kemampuan untuk berkembang. Segmentasi yang terarah memungkinkan pertumbuhan es coklat roti nyoh semakin dikenal oleh banyak kalangan. Yang ketiga, meningkatkan retensi pelanggan. Dalam penjualan es coklat roti nyoh, pasti adanya komunikasi dengan pembeli. Segmentasi yang berhasil antara pembeli dan penjual akan membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan pasca penjualan, sehingga menciptakan kepercayaan pembeli kepada pelanggan. Yang terakhir, optimasi harga. Dalam menetapkan harga es coklat roti nyoh, kami menggunakan harga yang terjangkau bagi kalangan masyarakat dengan cita rasa yang memuaskan. Menentukan cara untuk memposisikan produk atau layanan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian produk positioning. Produk positioning atau pemosisian merek adalah strategi pemasaran yang menyajikan manfaat produk Anda kepada audiens target Anda. Ini juga menunjukkan di mana produk Anda cocok dengan pasarnya dan memengaruhi sisa rencana pemasaran Anda. Dalam memposisikan produk atau penempatan produk dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh yang pertama, brand essence. Brand essence kita yaitu es coklat roti nyoh. Pembeda perusahaan atau produk. Pembeda perusahaan produk kita adalah menghadirkan rasa es coklat roti yang unik, khas, dan dengan cita rasa yang pas. Tantangan pelanggan kita adalah dapat menghilangkan stres dan memperbaiki mood belajar. Kategori pasar kami adalah tempat kami menjual produk adalah di kampus IAIN Kediri. Misi produk kami menjadikan es coklat roti yang diminati oleh semua orang, terkhusus mahasiswa atau mahasiswi IAIN Kediri, dengan memberikan rasa yang unik dan enak dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Tagline dari produk kami yaitu es coklat roti nyoh, harga murah tapi kualitasnya gak murahan. Visi dari produk kami adalah untuk memberikan produk es coklat roti dengan rasa yang unik, enak, dan berkualitas. Selanjutnya, cara menggunakan produk positioning dalam bisnis. Yang pertama yaitu pahami pelanggan. Yang kedua, analisis pasar. Yang ketiga, nilai produknya. Yang keempat, buat pernyataan produk positioning. Yang kelima yaitu buat tagline yang berpusat pada pelanggan. Dan yang terakhir yaitu gunakan saluran iklan. Nah, produk positioning es coklat roti nyoh yaitu es coklat roti nyoh menghadirkan rasa es coklat roti yang unik, khas, dan dengan cita rasa yang pas. Kemudian, mereka menentukan pelanggan mereka mungkin terutama mahasiswa atau mahasiswi IAIN Kediri dengan kelompok konsumen sekunder dari segala usia yang menikmati rasa coklat yang cenderung pahit dan manis. Mereka menemukan bahwa mereka tidak memiliki pesaing langsung di sekitar IAIN Kediri. Mereka pikir mereka dapat meyakinkan orang untuk membeli produk dengan menambah rasa yang berbeda untuk meningkatkan es coklat. Setelah menguji produk di kedai es coklat roti yang terpasang, mereka menemukan bahwa rasa es coklat dengan rasa cenderung pahit, tetapi roti yang digunakan rasanya pas jika dicelup ke dalam es coklat. Kemudian, mereka membuat beberapa modifikasi pada formula dan menulis pernyataan positioning produk yang mengatakan, untuk mahasiswa-mahasiswi IAIN Kediri dan pencinta manis yang ingin meningkatkan pengalaman minum es coklat adalah roti yang dapat dipadu-padakan dengan es coklat dan menyediakan alternatif untuk penghilang dahaga di saat panasnya kota Kediri dan penghilang stres di kala suntuk belajar. Kemudian, mereka membuat tagline pelanggan yang berbunyi, es coklat roti nyoh, harganya murah, tapi kualitasnya gak murahan. Menentukan bauran pemasaran yang tepat untuk setiap segmen pasar yang ditargetkan. Di sini kami menyesuaikan dengan 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Untuk yang produk, es coklat roti nyoh menawarkan berbagai jenis varian seperti es coklat dengan cup kecil dan besar tanpa roti,
cup kecil dan besar dengan roti, serta roti tawar saja. Untuk price, harga es coklat roti nyoh bervariasi tergantung pemilihan varian yang ditawarkan. Terdapat cup kecil dan cup besar, serta penambahan roti dan tanpa roti. Untuk place, es coklat roti nyoh berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau banyak pelanggan, yaitu di sekitar kampus IAIN Kediri. Dan yang terakhir, promotion. Es coklat roti nyoh melakukan promosi melalui media sosial seperti aplikasi WhatsApp, grup Facebook, Instagram, dan membuat video konten produk kami melalui TikTok. Selain itu, kami juga mengadakan program diskon pada perayaan hari besar serta mendapatkan gift bila beruntung. Mengembangkan rencana pemasaran terpadu yang mencakup produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang pertama, produk. Fungsi produk, es coklat roti nyoh memberikan rasa menyegarkan kepada konsumen yang haus, sekaligus mengenyangkan, dan juga sebagai penghilang mood yang buruk. Kemasan produknya terdiri dari cup kecil dan cup besar. Logo produk dengan gambar es coklat roti nyoh yang menarik dengan warna dominan coklat dan putih, dengan merek dan tagline. Yang kedua, harga. Harga terjangkau untuk segmen dan target pasar karena dijual di daerah sekitar kampus IAIN Kediri yang rata-rata pelanggannya yaitu mahasiswa kampus. Akan tetapi juga dijual ke pelanggan di luar kampus. Penetapan harga mempertimbangkan biaya produksi, operasional, dan pemasaran. Juga mempertimbangkan harga umum di pasaran atau melihat kompetitor. Ada harga khusus atau pemberian diskon pada perayaan-perayaan hari besar atau kondisi tertentu. Untuk produk kami ada beberapa macam harga sesuai varian, yaitu yang pertama cup kecil dan roti kisaran 8.000, cup besar dan roti kisaran 12.000, es coklat cup kecil kisaran 5.000, es coklat cup besar kisaran 9.000, dan roti saja kisaran 3.000. Yang ketiga, promosi, yaitu menggunakan media online melalui media sosial, yaitu WhatsApp, grup Facebook, Instagram, dan membuat video konten produk kami melalui TikTok. Dan program promosi juga dilakukan pada perayaan hari besar, misal Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, atau bahkan Hari Coklat Internasional dan lain-lain. Yang keempat, distribusi. Jika produk di cabang utama atau cabang pertama yang kami jalankan sudah benar-benar melampaui batas pembeli dan memiliki keuntungan yang signifikan, maka kami akan membuka cabang-cabang baru es coklat roti nyoh kami di daerah sekitar kota Kediri juga, dan rencananya produk kami akan didistribusikan ke cabang baru tersebut. Menentukan anggaran pemasaran yang diperlukan untuk menerapkan rencana pemasaran. Yang pertama ada gelas cup dengan kisaran 5.000 sampai 10.000, air galon dengan kisaran 4.000, es batu kristal berat 5 kg dengan kisaran 10.000 sampai 15.000, bubuk coklat dengan kisaran 50.000 sampai 80.000, roti tawar dengan kisaran 2.000, susu kental manis dengan kisaran 15.000, sedotan dengan kisaran 5.000, topping coklat batangan dengan kisaran 15.000. Harga jualnya, cup kecil ditambah roti dengan harga 8.000, cup besar ditambah roti dengan harga 12.000, es coklat cup kecil dengan harga 5.000, es coklat cup besar dengan harga 9.000. Dan jika ada pembeli yang hanya ingin membeli roti saja, maka kami akan jual dengan harga 3.000. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri, dan bila ada kritik, saran, serta pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.